Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, Ustaz. Ini pemerintah mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang penanaman modal. Keputusan pencabutan itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo dan sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain. Dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Dengan statement dan policy yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras yang diatur di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Masya Allah, semoga keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menjadi keputusan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia nih Ustaz. Ini tanggapannya bagaimana Ustaz mengenai hal ini? Ya, kita mengapresiasi ya keputusan dari Bapak Presiden ya, dan saya kira dalam hal ini Bapak Presiden menunjukkan sikap kenegarawanannya ya sebagai seorang pemimpin yang baik yang mendengar saran para ulama, tokoh agama dan warga masyarakat secara umum ya. Jadi memang ada satu ungkapan ad-dinu an-nasihah. Esensi dari beragama itu adalah nasihat ya. Kita harus saling mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Dan kita harus selalu saling mengingatkan ini, apalagi terkait dengan khamar ini kan minuman keras kan Islam itu sangat tegas sekali ya melarangnya itu ya. Bahkan Rasulullah menyebutnya itu sebagai ummul khaba'ith, induk segala macam kejahatan ya. Dan tentu saja saya kira Bapak Presiden dengan pertimbangan dan masukan dari para ulama, tokoh agama dan warga masyarakat secara umum menimbang-nimbang ya bahwa ternyata benar apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa khamar itu, termasuk juga judi, ismuhuma akbar min naf'ihima. Mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Memang investasi itu sangat bermanfaat, tapi mudaratnya dari segi kesehatan, kemudian kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras, lalu kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap moral bangsa, sehingga membuat generasi kita ini menjadi tidak produktif, itu adalah mudarat-mudarat yang ternyata lebih besar daripada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kebijakan ini bukan hanya sesaat, tetapi terus akan menjadi kebijakan di tengah di negara kita ini ya. Ustaz, khamr ini kan bukan hanya ada di zaman saat ini, zaman dulu bahkan juga sudah ada. Ini ada contoh kasus, apakah ada Ustaz pada zaman Rasul pelarangan mengenai minuman keras ini Ustaz? Betul, tadi saya katakan ya bahwa Al-Quran itu melarang dengan sangat tegas. Tetapi Al-Quran itu juga memahami ya. Jadi dulu itu khamar sudah begitu mendarah daging di tengah masyarakat jahiliyah ya. Oleh karena itu Islam dalam melarangnya dulu pada masa jahiliyah itu secara bertahap. Pertama dengan menyampaikan bahwa khamar itu bukan rezeki yang baik. Bukan sumber makanan yang baik, minuman yang baik. Lalu kemudian yang kedua, itu dengan menjelaskan bahwa khamar itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian pada tahap yang ketiga, ini karena sudah mendarah daging ya saat itu, pada tahapan yang ketiga dikurangi. Jangan minum khamar sebelum Anda melakukan sholat. Bisa jadi nanti tidak sadar apa yang dibaca dalam sholatnya. Baru pada tahapan yang keempat, turun larangan yang bersifat mutlak terhadap khamar itu. Dan setelah itu tidak ada tawar-menawar lagi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya keputusan ini Ustaz bisa membawa kebaikan bagi seluruh umat muslim di Indonesia ya.